Alur cerita Donghua apoteosis full 1 jam. Selamat menyaksikan. Pada tahun 425 kalender Fantian, Cui Shui yang merupakan ketua sekte Tianxie di domain pusat benua Tainyan memimpin pasukan untuk menggulingkan domain ras manusia dengan meluncurkan serangan pertama menyerbu domain timur. Sementara itu, sekte King Yun yang berada di domain timur menerima perintah dari kuil awan untuk bekerja sama dengan pasukan manusia mengusir pasukan iblis Cui Shui. Saat pertempuran dahsyat pecah dan memporak-porandakan segalanya, ketua kuil awan Ning Yudi turun ke pertarungan. Ia menggunakan kekuatannya untuk membekukan para iblis dan bersama Hua Tianming berjuang untuk mempertahankan domain timur. Cui Shui kemudian memanggil naga, sementara Ning Yudi menghadapinya dengan burung phoenix. Mereka bertarung dengan dahsyat di langit dan serangan keduanya saling beradu. Namun pada akhirnya jiwa Ning Yudi terluka dan ia tertidur. Sepotong jiwanya jatuh ke domain timur tetapi tidak dapat ditemukan dimanapun. Pada tahun 423 kalender Fantian, di domain timur wilayah Chongming, klan Luo terjebak perselisihan. Luo Bingquan yang merupakan tuan kedua dari klan tersebut bekerja sama dengan orang luar untuk membunuh Luo Xiao yang merupakan ketua klan demi merebut posisinya. Mereka menuduh Luo Xiao sebagai pengkhianat dan akhirnya ia dibunuh oleh Luo Bingquan. Dengan posisi ketua klan yang berhasil diambil alih, Luo Bingquan menurunkan putra Lu Xiao yang bernama Luo Zeng serta para murid dari divisi tertua menjadi budak keluarga rendahan. Di tempat pelatihan klan, Luo Yushu bersama para murid lain disiksa dan dipaksa untuk menuruti perintah anak buah Luo Bingquan. Sementara itu di penjara bawah tanah, Luo Zeng dikurung, dipaksa minum obat untuk menghentikan kultivasi yang membuatnya mengalami mimpi buruk setiap kali tertidur. Dalam mimpinya, Luo Zeng melihat kematian ayahnya saat dibunuh Luo Bingquan. Ia berniat membalas dendam dan menyerang Luo Bingquan dengan jurus tapak 1 inci serta segel tekanan gunung. Namun, Luo Bingquan mampu mengalahkannya tanpa kesulitan dengan teknik pedang penakluk 9 alam. Beberapa saat kemudian, Fang Chong datang ke penjara bawah tanah dan membangunkan Luo Zeng dengan menendangnya. Luo Zeng yang sebenarnya sudah bangun menjerat Fang Chong dengan rantai yang menahannya. Ia kemudian melepaskan Fang Chong dan mengetahui alasan kedatangannya karena ingin membawanya pada Luo Peiran. Luo Zeng dibawa keluar dari penjara bawah tanah dan melewati penjara, tempat di mana murid-murid klan Luo yang lain ditahan. Sementara itu, Fang Chong pergi menghadap Luo Peiran memberitahu bahwa Luo Zeng telah dibawa ke arena latihan. Di sana, para murid keluarga Luo yang dijadikan budak disiksa secara fisik untuk memaksa mereka berkultivasi. Luo Fei ditunjuk sebagai giliran berikutnya, meski ia ketakutan setengah mati dan memohon untuk digantikan. Akhirnya, Luo Yushu ditunjuk. Namun sebelum ia menerima pukulan dari pelatih, Luo Zeng maju untuk menggantikan tempatnya. Tanpa membuang waktu, Luo Zeng melancarkan serangan dan menjatuhkan mereka semua. Seseorang yang masih mampu bertahan terkejut mengetahui Luo Zeng telah berkultivasi hingga ranah penyempurnaan tulang tahap menengah. Luo Peiran yang baru datang mengomentari Luo Zeng yang ternyata masih hidup. Luo Zeng menyatakan dirinya tidak akan mati sebelum membalas dendam. Merasa kesal dengan sikap Luo Zeng, Luo Peiran pun menantangnya bertarung. Ia bergerak sangat cepat dan melancarkan serangan yang membuat Luo Zeng terjatuh. Luo Zeng menyadari, Luo Peiran rupanya telah mencapai puncak ranah penyempurnaan tulang. Luo Peiran memberitahu dirinya meminum pil suci penciptaan langit dan bumi yang merupakan peninggalan leluhur klan Luo dan membuatnya dapat meningkatkan ranah dengan cepat. Luo Zeng marah karena meminum pil suci tersebut adalah larangan dalam klan. Namun Luo Peiran tidak peduli dan menghina ayah Luo Zeng. Ia memberitahu adik perempuan Luo Zeng yang berada di sekte King Yun melakukan suatu kesalahan dan sedang dihukum ke gunung api penyucian.
Luo Peiran menyatakan bahwa Luo Zheng tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Luo Yan. Di dalam sel, Luo Fei menghina Luo Zheng, sekalipun Luo Yusu menasehatinya dan mengingatkan bahwa dia telah diselamatkan oleh Luo Zheng. Sementara itu, di penjaranya, Luo Zheng ingat, tempat tersebut dahulunya pernah dijadikan tempat kultivasi keluarga Luo sebelum dialihfungsikan sejak ayahnya dibunuh menjadi tempat penyiksaan. Luo Zheng memikirkan Luo Peiran yang menjadi sangat kuat setelah meminum pil suci penciptaan langit dan bumi. Ia merasa tak berdaya merenungkan kemungkinan klan Luo akan benar-benar hancur di tangan Luo Peiran. Luo Zheng mengambil buku hukum jalan surgawi dan mengingat sebuah kalimat yang sangat ditentangnya, di mana buku tersebut menyarankannya untuk membalas dendam dengan kebajikan. Merasa tidak perlu dengan ajaran tersebut, Luo Zheng pun membakar buku itu ke dalam tungku api yang membara. Ia kemudian ingat dengan kata-kata ayahnya dan merasa menyesal telah melampiaskan amarahnya pada buku. Tiba-tiba kata-kata dalam buku hukum jalan surgawi yang telah dibakar melayang di udara dan menempel di sekujur tubuh Luo Zheng seperti tato yang membakar kulitnya. Ia menjerit kesakitan dan teriakannya yang terdengar hingga ke sel penjara yang lain membuat orang-orang mencemaskannya. Fang Chong bergegas datang untuk memeriksa apa yang terjadi. Ia terkejut saat melihat Luo Zheng yang masih terantai melayang ke udara dan rantai yang membelenggu kedua tangan dan kakinya tiba-tiba hancur. Dalam lautan kesadarannya, Luo Zheng yang tak sadarkan diri terhisap masuk ke dalam tungku 9 naga dan disaksikan oleh naga Azure. Di dalam tungku tersebut, Luo Zheng terbangun dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada dirinya. Sebuah bola api yang berpijar melesat turun dari langit dan menghantam tubuhnya hingga terbakar. Roh raksasa yang entah muncul dari mana menyerang Luo Zheng dengan palunya dan mengirimnya terpental. Meski ia berusaha keras untuk menghindari serangan roh tersebut, Luo Zheng kewalahan dan tak dapat melakukan apapun ketika dua palu dihantamkan ke tubuhnya dari dua sisi yang berlawanan. Luo Zheng membuka mata dan mendapati dirinya berada di tempat yang berbeda. Ia bertemu dengan ayahnya yang memintanya untuk menemukan Luo Yan. Dikembalikan ke dalam himpitan palu, Luo Zheng bertekad untuk tidak mati dan harus menyelamatkan adiknya. Ia berusaha keras mendorong kedua palu dan berhasil membebaskan diri. Setelah mengalahkan kedua roh raksasa, Luo Zheng keluar dari tungku 9 naga dan berhasil menghindari naga Azure yang hampir memakannya. Ia keluar dari kolam dengan menggenggam liontin giok ikan kembar yang pernah diberikannya kepada Luo Yan. Di aula utama klan Luo, Fang Chong berlari dengan panik dan memberitahu Luo Peiran tentang hal yang terjadi di sel Luo Zheng. Ia mengungkapkan bahwa Luo Zheng mungkin baru saja mempelajari suatu teknik misterius. Di Bukit Tambang Klan Luo, master penyempurnaan jahat bernama Xielang menyerap energi manusia-manusia untuk menyempurnakan kekuatannya. Namun semua itu masih belum cukup dan Xielang merasa tidak puas. Ia kemudian merasakan angin yang berhembus membawa napas seseorang yang spesial dari arah klan Luo. Sementara itu, tuan muda ketiga klan Luo yang bernama Luo Chengyun mendatangi Luo Bingquan yang memanggilnya. Luo Bingquan menunjukkan pil suci penciptaan langit dan bumi dan memberikannya kepada Luo Chengyun. Ia membahas tentang Luo Zheng yang saat ini berada di penjara bawah tanah dan dianggapnya sudah tak berguna. Memahami maksud dari pembahasan dan pemberian pil berharga tersebut, Luo Chengyun pun bergegas pergi dengan tujuan untuk menghabisi Luo Zheng. Namun, Luo Bingquan menahannya dan memberitahu bahwa Luo Xiao pernah memberikan latihan misterius kepada Luo Zheng. Ia ingin Luo Chengyun membuat Luo Zheng memberitahu tentang latihan tersebut. Di penjara bawah tanah, sekelompok orang menyerang Luo Zheng yang sedang tertidur. Namun setelah peristiwa yang dialami Luo Zheng sebelumnya di dalam tungku 9 naga, ia seolah bisa mengetahui keberadaan orang-orang tersebut dan arah serangan yang datang. Mereka terkejut saat menyadari Luo Zheng masih hidup dan tak terluka sedikit pun. Luo Zheng berdiri dan bisa merasakan kekuatan tanpa batas yang mengalir di dalam nadinya. Ia menyadari bahwa saat ini dirinya telah mencapai puncak ranah penyempurnaan tulang. Luo Zheng bertanya kepada kelompok yang menyerangnya siapa yang mengirim mereka. Orang-orang tersebut tidak menjawab dan kembali menyerang Luo Zheng. Meski berhasil menjatuhkan mereka, Luo Zheng disurutkan ketika Luo Chengyun tiba-tiba muncul dan menyerangnya.
Luo Chengyun mengamati Luo Zheng yang masih dapat berdiri, walaupun dirinya telah mengirim banyak pembunuh. Ia membenarkan dugaan Luo Bingquan yang beranggapan bahwa Luo Zheng berlatih teknik misterius di dalam penjara. Luo Chengyun memikirkan suatu rencana dan akan mendapatkan teknik tersebut untuk dirinya sendiri. Luo Zheng menyadari bahwa Luo Chengyun rupanya juga telah menggunakan pil suci penciptaan langit dan bumi. Luo Chengyun membenarkan dan mengatakan jika Luo Zheng memberitahu tentang latihan teknik misterius yang dilakukannya, ia akan mempertimbangkan untuk membiarkannya hidup. Luo Zheng menolak, dan Luo Chengyun menyerangnya dengan teknik tapak 1 inci ribuan bayangan penghancur ruang. Luo Chengyun mencoba menawarkan satu kesempatan terakhir, dan karena Luo Zheng tetap tidak berubah pikiran, ia kembali menerjangkan serangan. Namun Luo Chengyun terkejut saat melihat Luo Zheng masih hidup dan tak terluka sedikit pun. Luo Zheng melancarkan serangan balasan. Dan meski sempat terluka terkena tapak 1 inci tingkat 6 yang digunakan Luo Chengyun, ia membalasnya dengan jurus yang sama di tingkat 7. Luo Chengyun juga menerima luka dan terkejut menyadari Luo Zheng mampu menguasai teknik tersebut. Luo Zheng mengambil pedang dan mengarahkannya tepat ke leher Luo Chengyun. Namun Luo Chengyun yang ketakutan memohon pengampunan dan meminta Luo Zheng tidak membunuhnya. Luo Zheng akhirnya membuang pedang tersebut dan berjalan keluar untuk membebaskan semua orang di penjara. Setelahnya, ia meminta Luo Yushu memimpin orang-orang melarikan diri melalui terowongan rahasia, sementara dirinya akan mengatasi para penjaga yang berdatangan. Beberapa saat kemudian, Luo Bingquan datang dan mendapati semua penjaga telah dijatuhkan oleh Luo Zheng. Pertarungan keduanya pun pecah, dengan Luo Zheng yang bertekad membunuh Luo Bingquan untuk membayar kematian ayahnya. Luo Bingquan mengamati bahwa kemampuan Luo Zheng telah meningkat pesat. Ia menyarankan Luo Zheng memberitahu tentang latihannya dan melumpuhkan kultivasinya. Luo Zheng menolak dan ia terdorong mundur ketika Luo Bingquan menerjangkan puluhan serangan pedang ke arahnya. Di luar mansion klan Lou, terlihat tungku yang dibawa Xie Lang hampir mencapai tempat sesuatu yang diinginkannya berada. Kembali ke pertarungan, Luo Zheng menyadari perbedaan ranah mereka terlalu jauh dan dirinya tidak akan mampu mengalahkan Luo Bingquan. Ia memikirkan cara untuk melarikan diri, namun Luo Bingquan menggunakan teknik ras iblis untuk menjeratnya. Luo Bingquan menawarkan kesempatan terakhir untuk memberitahu tentang latihannya, dan dirinya akan membiarkan mayat Luo Zheng utuh. Xie Ling yang baru tiba di sana menginterupsi pertarungan keduanya dan menyatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Luo Zheng dibunuh. Ia mengingatkan kejadian di masa lalu ketika dirinya membantu Luo Bingquan meracuni Luo Xiao dan menginginkan Luo Zheng sebagai bayaran. Luo Bingquan menolak dan menerjangkan teknik pedangnya. Namun Xie Ling menciptakan ledakan dan memanfaatkan asap yang ditimbulkan untuk membawa Luo Zheng pergi. Saat asap memudar, Luo Bingquan menyadari apa yang telah terjadi dan merasa sangat marah dengan Xie Ling. Beberapa saat kemudian, Luo Zheng yang tersadar setelah sempat pingsan mendapati dirinya ditahan di tempat Xie Ling. Ia teringat dengan pembicaraan Xie Ling dan Luo Bingquan dan merasa marah mengetahui Xie Lang adalah orang yang terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Xie Lang tidak peduli dengan kemarahan Luo Zheng dan tampak bersemangat mengekstrak Luo Zheng untuk mendapatkan api kebencian sejati yang akan menyempurnakan senjatanya. Luo Zheng bertanya mengapa Xie Lang terlibat dengan pembunuhan ayahnya. Xie Lang mengungkapkan Luo Bingquan menjanjikannya keuntungan jika dirinya membuatkan racun. Namun orang-orang yang dibawa Luo Bingquan sebagai bayaran atas racun yang dibuatnya tidak sebanding dan tidak dapat digunakannya sebagai bahan penyempurnaan. Oleh sebab itu, ia membawa Luo Zheng yang akan menjadi bahan pamungkas untuk senjatanya. Saat proses penyempurnaan telah dimulai, Luo Zheng menyadari bahwa kekuatannya terhisap keluar dari dalam tubuhnya. Perlahan, tubuhnya mulai berubah menjadi batu seiring kekuatannya yang dikuras. Ledakan dahsyat terjadi ketika pedang yang dibuat Xie Lang telah selesai disempurnakan. Xie Lang mendekati pedang yang dinamainya Aye, yang ia ambil dari nama istrinya.
Sementara itu Luo Zheng telah berubah menjadi batu sepenuhnya dan tenggelam dalam lautan kesadarannya, tempat naga Azure menganggapnya lemah. Di masa lalu, Xielang tinggal di gubuk jerami bersama istri dan anaknya. Aye menyarankan Xielang pergi di lain hari mengingat badai salju masih turun di luar. Namun, karena mereka kehabisan beras, Xielang tetap akan pergi mengantarkan pedang karma api yang dipesan seseorang untuk mendapatkan bayaran. Sesampainya di rumah orang yang memesan pedang tersebut, Xielang diusir. Pria itu menolak menerima pedang yang dibuat oleh rakyat jelata dan menganggapnya sebagai aib. Meski Xielang memohon di depan pintu dan menjelaskan kondisi keluarganya yang kelaparan, pria tersebut tetap tidak peduli. Sesampainya di rumah, Xielang terkejut ketika melihat iblis memakan istri dan anaknya. Ia marah dan menyerang iblis tersebut dengan pedangnya. Namun makhluk itu mendorongnya terjatuh dan Xielang mengalahkannya dengan menggigit iblis tersebut. Dengan darah iblis yang mengalir di dalam tubuhnya, Xielang pun berubah menjadi setengah iblis. Setelah kehilangan istri dan anaknya, ia hanya ditemani oleh pedang karma api. Xielang membenci dirinya sendiri dan merasa gagal melindungi keluarganya. Perlahan, ia mulai jatuh ke dalam kegilaan dan bersumpah akan menempa pedang karma api menjadi senjata ilahi terkuat yang pernah ada. Kembali ke masa kini, Aye mengambil pedang karma apinya yang kini telah sempurna. Sementara itu, di dalam lautan kesadaran Luo Zheng, naga Azure mengatakan jika Luo Zheng benar-benar mati, maka dunia tersebut akan lenyap. Tidak ingin hal tersebut terjadi, naga mengambil alih kesadaran Luo Zheng dan berhadapan dengan Xielang. Sementara itu, Xielang terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Luo Zheng. Ia semakin bersemangat dan berencana menjadikan Aye senjata immortal dengan menyerap kekuatan besar tersebut. Xielang menerjangkan jurus ribuan pedang penusuk hati yang dihalau oleh Luo Zheng. Keduanya bertarung dari jarak dekat dan saling menerjangkan serangan. Luo Zheng menggigit pedang Xielang dan melompat menghindari serangan yang dilesatkan. Xielang mencari-cari keberadaan Luo Zheng dan saat menemukannya berayun di atas rantai, ia menyerangnya dengan jurus api karma Asura 18 petaka bumi. Tak lama kemudian Luo Zheng mendapatkan kesadaran dirinya kembali. Ia berjalan mendekati Xielang yang telah tewas dan mengambil cincin serta belati terbang yang akan digunakannya pergi ke Sekte Qingyun. Luo Zheng menggunakan cincin tersebut dan membuatnya berubah. Ia berjalan keluar dari goa dan berjanji kepada ayahnya setelah menyelamatkan Luo Yan, dirinya akan kembali ke klan untuk menyelesaikan pembalasan dendamnya. Pada tahun 425 kalender Fantian, Cui Xie memimpin jutaan pasukan ras iblis untuk menyatukan benua dan ras iblis. Mereka menyerang wilayah lain dan domain timur berhasil dijatuhkan dengan cepat dalam pertempuran. Sementara itu, Hua Tianming menyerukan seluruh pasukannya untuk melindungi wilayah mereka dari serangan pasukan iblis. Cui Xie memanggil naga api yang diperintahkannya untuk menghancurkan wilayah Sekte Qingyun. Naga menyemburkan serangan bola api dari udara yang menjatuhkan beberapa pasukan. Para pasukan iblis juga menyerbu dari jalur darat, mengalahkan pasukan Qingyun yang menghadang. Hua Tianming bergabung ke pertarungan dan berhasil menebas beberapa pasukan iblis. Ia berhadapan dengan sang naga dan mencoba menerjangkan serangan dari jarak dekat. Saat Hua Tianming mulai kewalahan menghadapi naga dan terdorong mundur, Ning Yudi turun ke pertempuran. Ia menggunakan kekuatannya untuk membekukan naga tersebut beserta sejumlah iblis lain di sekitarnya. Hua Tianming segera menginstruksikan kepada pasukannya untuk kembali bertarung. Ketika Cui Xie datang ke medan pertempuran, Ning Yudi memerintahkan pengikut kuil awan domain timur, murid Sekte Qingyun dan pasukan Fantian untuk melakukan apapun demi menghentikan invasi ras iblis. Ning Yudi memanggil burung phoenix-nya dan bertarung dengan Cui Xie yang mendatangkan naga. Singkat cerita, pertempuran berakhir dan Ning Yudi berhasil meraih kemenangan meski dirinya terluka parah. Kembali ke masa kini, di hutan, Luo Zheng sedang memetik buah ketika ia melihat kepulan asap di kejauhan. Ia menuju ke lokasi tempat sumber asap berasal dan berakhir di sebuah desa yang terbakar dengan orang-orang yang bergeletakan. Seorang wanita berlari dengan ketakutan memberitahu Luo Zheng tentang serangan iblis. Luo Zheng memperhatikan murid Sekte Qingyun yang dipimpin oleh Hua Tianming, tiba di desa dan bertarung dengan pasukan iblis.
Sebagian dari murid pergi untuk mengejar iblis-iblis yang melarikan diri, sementara yang lain mengevakuasi para warga yang kehilangan tempat tinggal ke desa terdekat. Di aula utama kolam darah, Cui Xie diberitahu oleh pasukannya tentang lokasi dua tubuh yin ungu ekstrim, serta tubuh lain yang berada di wilayah timur Sekte Wing Yun di bawah kuil awan. Pasukannya juga melaporkan bahwa mata-mata setengah iblis mereka yang tak lain adalah Xielang ditemukan tewas. Cui Xie pergi untuk melihat mayat Xielang dan mengetahui jiwanya yang belum padam serta pembalasan dendamnya yang belum usai. Ia memberikan kekuatannya untuk membangkitkannya kembali. Di gerbang gunung Sekte King Yun, Luo Zeng memikirkan kemana dirinya harus pergi untuk mencari Luo Yan. Ia memperhatikan penjagaan yang sangat ketat dan melihat murid-murid sekte mengadakan perekrutan pasukan untuk membantu mengalahkan iblis. Luo Zeng memutuskan ikut mendaftar dalam barisan. Namun, ia ditolak karena tidak memiliki dokumen bangsawan. Seorang laki-laki yang memperkenalkan dirinya dengan nama Mo Chan mendekati Luo Zeng. Ia bisa mengetahui Luo Zeng baru pertama kalinya berkunjung ke Sekte King Yun. Mo Chan menjelaskan Sekte King Yun adalah tempat kultivasi bergengsi di domain timur. Dan karena orang yang ingin bergabung dengan sekte tersebut tak terhitung jumlahnya, maka proses perekrutan muridnya pun sedikit rumit. Mo Chan mengambil token milik salah satu orang yang ingin mendaftar dan memberikannya kepada Luo Zeng. Setelah menerimanya, Luo Zeng menyadari keberadaan Luo Pairan yang juga berada di Sekte King Yun. Luo Pairan berniat menyerang Luo Zeng, namun seorang murid Sekte King Yun menegurnya dan memintanya untuk tidak membuat masalah. Saat Zhuge Ye datang menyapa Luo Pairan, Mo Chan memperingatkan Luo Zeng bahwa pria itu datang untuk memperburuk situasi. Zhuge Ye bertanya, apakah Luo Zeng adalah musuhnya? Luo Pairan menjelaskan Luo Zeng adalah budak keluarga Luo dan setelah menyerang pasukannya, dia melarikan diri. Sebagai tuan muda dari keluarga Luo, dirinya memiliki kewajiban untuk menyingkirkan pengkhianat klan. Mo Chan memberitahu bahwa mereka memiliki token murid Sekte King Yun. Zhuge Ye mengatakan bahwa mereka hanya memiliki token saja dan bukan murid Sekte King Yun. Luo Pairan bersiap bertarung dan ketika mengetahui Luo Zeng telah berhasil mencapai ranah tahap akhir penyempurnaan organ, ia terkejut mengetahui kemampuannya telah berkembang pesat. Keduanya saling menerjangkan serangan, tetapi dihentikan oleh pedang yang tiba-tiba dilesatkan dari langit. Hua Tianming berdiri di atas pedang yang tertancap dan memperingatkan mereka untuk tidak bertarung. Ia memberitahu bahwa di Sekte King Yun semua orang diperlakukan sama, tidak peduli jika mereka memiliki dendam. Hua Tianming menanyakan identitas Luo Zeng yang terlihat tidak asing. Luo Zeng memperkenalkan dirinya dan mengucapkan terima kasih karena Hua Tianming telah menyelamatkannya dari pasukan iblis saat di desa sebelumnya. Setelah Hua Tianming pergi, Luo Pairan dan Zhuge Ye juga ikut bubar. Mo Chan memperingatkan Luo Zeng berhati-hati dengan Zhuge Ye karena pria itu adalah salah satu dari 7 keluarga besar kerajaan Fan Tian yang pendendam dan sangat licik. Di tempat ujian Sekte King Yun, semua orang yang mendaftar berkumpul untuk mendengarkan aturan ujian. Mereka akan berangkat dari tempat tersebut dengan menaiki tangga gravitasi di belakang gerbang gunung dan mencapai altar di puncak sebelum matahari terbenam. Luo Zeng mengira dalam ujian tersebut dirinya akan bertarung dengan monster kuat. Namun, Mo Chan memberitahu bahwa tangga tersebut bukan tangga biasa. Di mana setiap pijakan yang semakin tinggi, maka gravitasinya akan semakin kuat. Keduanya mulai menaiki tangga dan berhasil mencapai tingkat 20 kali gravitasi. Mo Chan tampak kelelahan, sementara Luo Zeng terlihat baik-baik saja. Mereka kemudian tiba di anak tangga dengan tingkat 50 kali gravitasi. Mo Chan mencoba menginjakkan kakinya lebih dulu dan ia harus berjuang keras untuk dapat bergerak. Di sisi lain, Luo Zeng mampu melewatinya tanpa kesulitan dan telah tiba di atas. Setelahnya, para peserta diminta melewati altar dalam 10 hitungan, dan yang gagal akan ditolak oleh formasi. Saat beberapa dari mereka mencoba menembusnya, penghalang tiba-tiba muncul di sekitarnya. Rupanya, penghalang tersebut diciptakan oleh Zhuge Ye yang tidak menyukai keberadaan Luo Zeng. Zhuge Ye mengatakan selain Luo Zeng, mereka bisa lulus jika bersedia membayar 200 kristal. Namun semuanya tampak keberatan dan mengklaim Zhuge Ye sengaja memeras mereka. Sementara itu Zhuge Ye terus berjalan melewati tangga tingkat 80 kali gravitasi tanpa kesulitan berkat gelang jaring surgawi yang diberikan Luo Pairan.
Ia berhasil sampai di puncak dan dinyatakan sebagai peserta yang mendapat tempat pertama. Di sisi lain, Luo Zheng tidak tinggal diam dan berusaha menerobos penghalang yang diciptakan pelayan Zhuge Ye. Ia berhasil menghancurkannya dan mengajak semua peserta yang bertahan untuk kembali bergerak ke puncak sebelum matahari terbenam. Di hutan Batu Crimson, para peserta ujian masuk Sekte Qingyun melanjutkan putaran kedua, di mana mereka ditempatkan dalam formasi ilusi. Dalam formasi tersebut akan banyak binatang iblis dan bahaya yang mengintai di setiap sudut. Para peserta diperingatkan jika dalam ujian mengalami luka fatal atau token hancur, mereka akan langsung dikeluarkan dari formasi. Mo-chan berhadapan dengan binatang iblis berwujud ular raksasa dan berlari ketakutan sambil meminta pertolongan Luo Zheng. Dengan tokenya, Luo Zheng memanggil binatang iblis berwujud singa dan berhasil mengalahkan ular tersebut. Diberitahukan saat bulan darah muncul hingga sebelum matahari terbit, 100 murid pertama yang berhasil mencapai titik akhir akan dinyatakan lulus sebagai murid Sekte Qingyun. Di ruang pengawasan ujian Sekte Qingyun, instruktur Shu sedang mengawasi para peserta ketika Su Lingyun bergabung dengannya. Sementara itu, Luo Zheng dan Mo-chan telah tiba di jembatan gantung hutan Batu Crimson. Mereka dihadang oleh Zhuge Ye yang menuntut Luo Zheng menyerahkan tokennya. Namun karena permintaannya ditolak, Zhuge Ye pun mengerahkan binatang iblis serigalanya untuk menghabisi mereka. Luo Zheng melempar Mo-chan dari jembatan dan memastikannya mendarat dengan selamat. Ia berjanji akan segera menyusulnya setelah mengatasi serigala-serigala tersebut. Luo Zheng segera bertarung menghadapi gerombolan serigala yang mengeroyoknya. Tokenya terjatuh ke jurang dan serigala-serigala itu semakin menyerangnya dengan brutal. Luo Zheng berhasil menyingkirkan salah satu dari binatang iblis tersebut dan masih harus berhadapan dengan dua serigala lagi. Saat keduanya menerjang ke arahnya, tiba-tiba mereka berubah ketakutan. Luo Zheng kemudian menyadari kemunculan kelabang hantulah yang membuat dua serigala itu ketakutan. Ia berusaha tenang ketika binatang tersebut mendekat dan mengeluarkan pedang yang akan dihujamkannya ketika kelabang hantu menyerangnya. Luo Zheng berlari ke ujung jembatan saat binatang iblis itu mengejarnya. Namun tiba-tiba Mo-chan datang dengan menunggangi babi dan melemparkan kertas jimat tahu peledak ke kepala kelabang hantu. Di ruang pengamatan, Shu dan Su Lingyun memperhatikan pertarungan Luo Zheng dengan kelabang hantu. Su Lingyun mengetahui Luo Zheng memiliki kultivasi dengan ranah penyempurnaan organ, sedangkan kelabang hantu mencapai tingkat ranah penyempurnaan sumsum. Mengamatinya masih dapat bertahan sejauh ini, Su Lingyun merasa Luo Zheng memiliki potensi. Di lembah hutan Batu Crimson, meski telah diledakkan dengan jimat Mo-chan, kelabang hantu rupanya masih hidup dan melesat mengejarnya. Luo Zheng melancarkan serangan tinju cendana merah lapisan ke-8 dan menebas binatang iblis tersebut. Setelah berhasil mengalahkan kelabang hantu, Mo-chan mengembalikan token Luo Zheng yang sebelumnya terjatuh. Mereka baru akan melanjutkan perjalanan, tetapi Zhuge Ye tiba-tiba muncul dan menyerang keduanya dengan memanggil binatang iblis berwujud singa. Mo-chan mengajak Luo Zheng melarikan diri sebelum singa itu menyerang. Luo Zheng menolak dan menyarankan Mo-chan pergi lebih dulu. Ia menggunakan tokennya untuk memanggil binatang iblis singa juga meski dengan ukuran yang jauh lebih kecil dari singa milik Zhuge Ye. Mo-chan segera berlari dan akan berjanji kembali setelah menemukan senjata yang dapat membantu Luo Zheng. Namun Luo Zheng memintanya tidak kembali dan menyuruhnya terus bergerak maju. Di ruang pengamatan, para instruktur yang sedang mengamati Luo Zheng dan Zhuge Ye tiba-tiba tidak dapat melihat apa yang terjadi di sana. Memikirkan sesuatu yang tidak beres, Su Lingyun menyarankan instruktur yang lain untuk membatalkan ujian. Namun mereka keberatan dan tidak setuju jika Zhuge Ye harus disalahkan. Cermin kembali terhubung dan mereka akhirnya bisa kembali menyaksikan apa yang terjadi di pertarungan. Singa-singa milik Luo Zheng telah dijatuhkan dan Luo Zheng melancarkan tinju cendana merah yang dihalau singa Zhuge Ye dengan mudah. Ia terpental jatuh dan ketika singa emas milik Zhuge Ye mendekat, singanya yang tersisa segera melompat untuk melindungi Luo Zheng. Pertarungan kembali berlanjut dan Luo Zheng lagi-lagi terpental jatuh. Zhuge Ye mengejek Luo Zheng dan menyuruhnya untuk menunjukkan kemampuannya. Luo Zheng mengeluarkan belati terbangnya saat singa emas Zhuge Ye menerjang ke arahnya.
Ia mencoba memikirkan suatu cara untuk menyingkirkan singa tersebut dan menggunakan jurus belati terbang penghancur. Luo Zheng menerjangkan serangan lainnya dan berhasil mengalahkan singa tersebut. Sementara itu di ruang pengamatan, Su Lingyun sedikit tidak percaya Zhuge Ye mampu memanggil binatang iblis Kaisar Singa tahap innate. Para instruktur yang lain tampak tak terlalu peduli, dan mengetahui matahari akan segera terbit, mereka tidak sabar melihat siapa peserta yang berhasil menyelesaikan ujian. Kembali ke tempat ujian, Zhuge Ye marah menyadari Luo Zheng telah membunuh binatang iblisnya. Ia melompat turun dan menyerang Luo Zheng dengan jurus kipas terbang mematikan. Luo Zheng terpental dan jatuh terkena serangan Zhuge Ye tanpa mampu menghindarinya. Zhuge Ye mengungkapkan awalnya ia hanya ingin mengeluarkan Luo Zheng dari ujian. Namun setelah semua yang terjadi, keinginannya berubah dan kali ini ia akan menghabisi Luo Zheng. Zhuge Ye mengarahkan kipasnya ke leher Luo Zheng. Tetapi naga azure di dalam diri Luo Zheng sempat mengambil alih kesadarannya dan melancarkan pukulan yang mengirim Zhuge Ye terpental jatuh. Mo Chan kemudian datang dengan menunggangi babi sambil membawa tombak dan perisai untuk menyelamatkan Luo Zheng. Namun Luo Zheng memberitahu bahwa pertarungan telah berakhir dan ia mengajak Mo Chan kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu di titik akhir para murid Sekte King Yun membahas siapa peserta yang akan menduduki tempat pertama ujian. Salah satu dari mereka meyakini peserta tersebut adalah murid bangsawan. Namun yang lain mengingatkan bahwa pada ujian di masa lalu, Hua Tianming bukan murid bangsawan tetapi berhasil menempati tempat pertama. Murid yang lain mengatakan Hua Tianming adalah pengecualian karena dia adalah seorang pendekar pedang yang jenius. Tak lama kemudian, ketiganya melihat Luo Zheng dan Mo Chan tiba di titik akhir. Luo Zheng diumumkan sebagai peserta yang menduduki tempat pertama, sementara Mo Chan berada di urutan kedua. Mo Chan sangat senang dan menganggap Luo Zheng yang telah banyak membantunya sebagai saudara. Sementara itu, Luo Peiran terlihat kesal menyadari Luo Zheng berhasil lolos dalam ujian. Para guru Sekte King Yun kemudian tiba di sana dan Su Lingyun menanyakan tentang binatang iblis yang dihadapi Luo Zheng dalam ujian. Saat Zhuge Ye muncul sebagai peserta ke-100, Su Lingyun beralih dan menanyakan dari mana dia mendapatkan binatang iblis Kaisar Singa tahap innate. Luo Zheng berusaha menahan kaki makhluk tersebut yang hampir menginjaknya. Naga Azure yang dipanggilnya datang dan menyerang binatang penghukum surga. Setelah makhluk tersebut berhasil disingkirkan, Luo Zheng dikembalikan ke pavilion Tiansu. Ia ingin membuka kotak yang ada di hadapannya, namun Su Lingyun menghentikannya. Su Lingyun memberitahu kotak tersebut berisi tinju ilahi iblis surgawi tingkat Saint dan keterampilan ras iblis. Untuk mendapatkannya, Luo Zheng harus memiliki tuntunan fisik yang sangat tinggi, dan hingga saat ini belum ada seorang pun di Sekte King Yun yang berhasil menguasainya. Luo Zheng merasa fisiknya cukup kuat dan ingin mencoba mendapatkannya. Su Lingyun mengatakan jika bersikeras, Luo Zheng hanya akan mati. Ia memberitahu tinju iblis surgawi ditempatkan di pavilion untuk membelenggu binatang penghukum surga. Karena mereka tidak dapat mengambilnya, Su Lingyun menggunakan kekuatannya untuk menyalinya agar Luo Zheng dapat mempelajarinya. Ia memberikan buku tersebut kepada Luo Zheng dan memperingatkannya untuk tidak tergesa-gesa atau aura iblis akan merasuki hatinya. Luo Zheng menerima buku itu dan merenungkan tentang jiwa binatang penghukum surga yang telah dipadamkan oleh naga Azure di dalam lautan kesadarannya. Ia yakin dirinya seharusnya tidak akan diserang oleh aura iblis. Su Lingyun mengungkapkan tinju ilahi iblis surgawi diincar banyak orang dan Luo Zheng tidak boleh membocorkannya kepada siapapun. Mengingat Luo Zheng berhasil memasuki makamnya, Su Lingyun percaya dia memiliki jiwa yang cukup kuat. Su Lingyun kemudian memberikan buku lain tentang keterampilan tingkat surgawi yang mengkhususkan diri dalam serangan jiwa, yaitu serangan duri ilahi. Ia merasa teknik tersebut akan sangat cocok dengan Luo Zheng. Setelahnya Luo Zheng mulai berlatih dan berhasil mempelajari serangan duri ilahi. Di hari yang lain, Meng Changjun menemui Su Lingyun untuk memberitahu hal yang terjadi di kota Kekaisaran Fantian. Su Lingyun tidak terlalu memikirkannya dan memberitahu tentang Luo Zheng yang berhasil memperoleh keterampilan kelas Saint di lantai teratas. Meski kultivasinya hanya mencapai ranah penyempurnaan organ, tetapi Luo Zheng mampu melawan binatang penghukum surga di ranah pencerahan roh. Su Lingyun percaya dengan hal tersebut, Luo Zheng dapat memasuki kuil awan. Keesokan harinya, Mo Chan dan Luo Zheng berpapasan dengan Zhang Wuxian yang sedang mencari batu kristalnya.
Setelah menemukannya menggelinding di kaki Luo Zeng, ia mengajak keduanya pergi ke restoran di bawah gunung. Di sana, Luo Zeng bertanya apakah Zhang Wuxian mengetahui lokasi gunung api penyucian. Zhang Wuxian tidak mengetahui letak keberadaan gunung tersebut. Namun, ia menyarankan Luo Zeng pergi ke pavilion Tianji untuk mendapatkan informasi yang dicarinya. Ia mengungkapkan untuk dapat memasuki pavilion, Luo Zeng harus mengumpulkan 100 poin. Melihat Luo Zeng tidak memahami tentang poin, Zhang Wuxian pun menjelaskan lebih lanjut tentang cara mendapatkannya. Di hari lain, Su Lingyun pergi menemui Shi Jingtian untuk menanyakan kabar tentang ayahnya. Shi Jingtian meminta Su Lingyun tidak terlalu khawatir karena dirinya telah mengirim banyak orang untuk menemukannya. Ia kemudian mengungkapkan alasannya memanggil Su Lingyun karena ingin meminta bantuan. Shi Jingtian memperkenalkan Su Lingyun dengan Xiao Die. Ia menjelaskan Xiao Die bukanlah murid sekte King Yun, namun gadis itu berhak mendapatkan sumber daya sekte dan ingin Su Lingyun membawanya ke puncak gerimis. Sementara itu, Luo Zeng memeriksa papan pengumuman mencari pekerjaan yang dapat dilakukannya untuk mengumpulkan 100 poin. Ia mendapatkan 3 poin dengan mengajak jalan-jalan anjing milik Nyonya Zhu selama 30 hari. Dan 7 poin membantu pengawal Fue dalam misi pengawalan selama 15 hari. Luo Zeng merasa dengan jumlah poin yang sangat kecil, dirinya akan membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa mendapatkan 100 poin. Ia memeriksa papan pengumuman lebih cermat dan melihat pekerjaan menahan serangan monster serangga bilah yang bernilai 1 poin. Luo Zeng berpikir jika dirinya terus menyerang, mungkin akan dapat mengumpulkan 100 poin lebih cepat. Sementara itu di lembah serangga bilah terlihat Xielang yang telah dibangkitkan oleh Cui Xie memainkan seruling Myriad Poison untuk memanggil monster serangga bilah berkumpul. Ia memerintahkan gerombolan monster tersebut pergi untuk menghancurkan seluruh wilayah domain timur. Malamnya, Luo Zeng pergi menemui Su Lingyun untuk meminta izin mengambil misi di lembah serangga bilah. Su Lingyun menolak dan menjelaskan misi tersebut hanya boleh diambil oleh murid ranah innate. Mengingat kultivasinya hanya mencapai ranah penyempurnaan organ, Su Lingyun menyatakan Luo Zeng hanya akan mati jika nekat mengambilnya. Setelahnya, Su Lingyun pergi ke ruangannya untuk menerima kunjungan Meng Changjun. Ia memperkenalkan Meng Changjun dengan Xiao Die dan memintanya untuk mengajak gadis itu berkeliling besok. Meng Changjun menerima perintah tersebut dan memberitahu bahwa Luo Zeng sudah berlutut di luar selama 6 jam. Su Lingyun mengungkapkan bahwa Luo Zeng melakukan hal tersebut untuk meminta izinnya mengambil misi serangga bilah. Mengingat keberadaan ras iblis di lembah serangga bilah yang bukan tandingan Luo Zeng, dirinya tidak bisa mengizinkannya begitu saja. Xiao Die tampaknya tertarik dengan misi tersebut dan mengingatkan Su Lingyun tentang hal yang dikatakan Shi Jingtian. Ia mengambil token misi dari Meng Changjun dan pergi menemui Luo Zeng yang masih berlutut di depan. Xiao Die menunjukkan token misi yang dibawanya dan menyerang Luo Zeng untuk mengetes kemampuannya. Luo Zeng mampu menghindari semua serangan yang dilesatkan dan menyelinap ke belakang Xiao Die. Terkejut dengan kemunculan Luo Zeng, Xiao Die terpeleset dan terjatuh dari atap. Luo Zeng segera menangkapnya dan ketika mereka mendarat, Su Lingyun memutuskan untuk memberikan izin kepada keduanya untuk mengambil misi tersebut. Ia juga meminta Meng Changjun ikut dengan mereka untuk memastikan keselamatan keduanya. Meng Changjun rupanya sedikit kesal dengan kenekatan Luo Zeng yang bersikeras mengambil misi serangga bilah. Ia memperingatkan Luo Zeng untuk tidak meminta bantuannya jika menghadapi bahaya selama misi. Luo Zeng meminta maaf dan berjanji dirinya tidak akan menjadi beban. Xiao Die menginterupsi keduanya dan mengingatkan bahwa Su Lingyun meminta Meng Changjun ikut bersamanya untuk memastikan keselamatan mereka. Ia kemudian meminta Luo Zeng tidak khawatir dan berjanji akan melindunginya jika bahaya muncul. Di perjalanan menuju lembah bersama para murid yang tergabung dalam misi serangga bilah, mereka membicarakan tentang misi tersebut. Salah satu murid mengatakan misi serangga bilah dapat membuat mereka kehilangan nyawa. Meng Changjun menegur obrolan mereka dan memintanya untuk tidak mentakut-takuti. Seorang murid lain kemudian meminta jalan untuk lewat dan meletakkan peti kayu yang bertuliskan bahan peledak. Di sisi lain, Xiao Die menemui Luo Zeng yang terlihat melamun. Ia bertanya apakah Luo Zeng takut dan menyesali keputusannya mengambil misi tersebut. Luo Zeng menepisnya dan menanyakan hal yang sama. Xiao Die cukup terkesan karena dirinya merasa sangat marah ketika mendengar ras iblis akan menimbulkan petaka dan sangat ingin menghabisi mereka semua.
Xiao De menduga amarah yang dirasakannya ada karena ras iblis telah menyakiti keluarganya. Meski begitu, hal tersebut hanya tebakannya saja karena ia tidak begitu ingat hal yang terjadi di masa lalu sebelum tiba di Sekte Qingyun. Luo Zheng mengungkapkan kehilangan ingatan mungkin adalah hal yang menakutkan sekaligus berkah tersembunyi. Kapal yang membawa para murid dalam misi serangga bilah melewati area berkabut, dan Meng Changjun langsung bersikap waspada begitu merasakan keanehan. Satu persatu monster serangga bilah mulai bermunculan dan menyerang mereka. Beberapa murid melepaskan serangan dan terlibat pertarungan dengan serangga bilah. Xiao Die mencoba menyerang monster tersebut, namun tekniknya meleset dan serangga itu pun berbalik mengejarnya. Luo Zheng kemudian datang menolong Xiao Die dan monster serangga bilah berhasil disingkirkan. Namun tiba-tiba gerombolan besar serangga bilah berdatangan dan menyerbu kapal. Para murid segera melancarkan teknik masing-masing untuk menghabisi monster tersebut. Luo Zheng mencoba menerjangkan pukulan dan menyadari serangga bilah rupanya memiliki cangkang yang sangat keras. Saat keduanya terlibat pertarungan, Xiao Die meminta Luo Zheng bertahan. Ia berniat melepaskan serangan, namun menyadari jurusnya tidak bekerja, Xiao Die menembakkan serangan es yang membekukan kaki monster serangga bilah. Tetapi makhluk tersebut mampu menghancurkannya dengan mudah dan semakin menyudutkan Luo Zheng. Sementara Xiao De masih berusaha menggunakan jurus-jurusnya. Luo Zheng menggunakan serangan kekuatan fisik naga dan berhasil menghancurkan makhluk tersebut. Meng Changjun memberitahu tubuh serangga bilah memiliki zirah besi yang sangat sulit dihancurkan. Untuk mengalahkannya, mereka harus menyerang bagian leher yang merupakan titik kelemahan serangga bilah. Meng Changjun menggunakan jurus kilatan aliran cahaya binatang penghancur dewa dan berhasil mengalahkan sejumlah besar monster. Ia mengingatkan Luo Zheng untuk mengumpulkan inti kristal serangga bilah. Mengingat dia mengambil misi tersebut untuk mengumpulkan poin. Namun tiba-tiba gerombolan besar serangga bilah kembali datang dan menghancurkan bagian bawah kapal. Meng Changjun berniat menghabisi mereka dengan serangan api. Namun, karena guncangan serangan yang disiapkannya malah mengenai peti kayu berisi bahan peledak dan semakin memperparah kerusakan kapal. Semua murid berpegangan ketika kapal mulai jatuh dan meledak menghantam lembah. Para murid segera membantu yang lain untuk mengeluarkan mereka dari puing-puing. Luo Zheng membantu Xiao De bangun dan mereka mengangkat puing-puing tempat Meng Changjun ditemukan tak sadarkan diri. Xiao De mencoba menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan Meng Changjun. Namun karena lukanya yang terlalu parah, kekuatannya masih tidak cukup untuk memulihkannya. Mengetahui keluarga Meng terkenal dengan pemurnian obat, Luo Zheng mencoba mencari-cari sesuatu di pakaian Meng Changjun dan menemukan pil awan merah kelas 5. Setelah meminumkannya, Meng Changjun kembali tersadar dan berterima kasih atas pertolongan keduanya. Mereka memberitahu apa yang terjadi dan Meng Changjun memberikan pil kepada Luo Zheng untuk dibagikan kepada semua murid yang terluka. Ia kemudian memberi sinyal untuk meminta bantuan dan menginstruksikan mereka menunggu pasukan kastil naga datang. Namun, beberapa murid mengungkapkan bahwa jika mereka berdiam diri, serangga bilah dapat datang sewaktu-waktu. Mereka memutuskan untuk pergi ke kastil naga datang dan akan menunggu Meng Changjun serta yang lain di sana. Tak lama kemudian, gerombolan besar serangga bilah muncul. Dan Xiao De meminta semuanya untuk berlindung. Mereka menggunakan puing-puing kapal untuk bersembunyi ketika serangga bilah mendarat. Luo Zheng memutuskan keluar untuk mencari umpan dan membawa para serangga menjauh dari murid-murid yang terluka. Meng Changjun dan Xiao De ikut menyusulnya dan ketiganya segera berlari jauh ke dalam hutan. Saat bom yang dikirim kastil naga dilemparkan dan meledak, serangga bilah berhenti mengejar dan mereka menyadari bahwa makhluk tersebut rupanya takut dengan asap. Pasukan kastil naga segera tiba di lokasi dan menembakkan serangan ke arah serangga bilah. Xiao Die lega ketika melihat serangga-serangga tersebut kabur ketakutan dan mereka berhasil selamat. Lu Xiao kemudian menyapa Xiao De dan yang lain, lalu memperkenalkan dirinya sebagai kapten pasukan Azure Wine Kastil Naga. Ia menerima perintah dari Su Lingyun untuk menjaga Meng Changjun, Xiao Die, dan Luo Zheng. Meng Changjun protes karena Lu Xiao dan pasukannya datang terlalu lama. Lu Xiao menjelaskan bahwa mereka beruntung dapat bertahan, karena dalam perjalanan, pasukannya menemukan murid Sekte Qingyun yang telah tewas dan menjadi makanan serangga bilah. Di kamp pasukan Kastil Naga, Lu Xiao memperkenalkan Meng Changjun, Xiao Die, dan Luo Zheng kepada He Tiancheng, yang merupakan komandan pasukan naga. He Tiancheng menjelaskan tentang suatu misi dan meminta ketiganya membantu Lu Xiao membasmi hama, serta memperbaiki jalur pasokan.
Malamnya, Lu Xiao membawa Meng Changjun, Xiao Die, dan Luo Zheng ke camp untuk beristirahat. Sementara itu, pelayan Zhu Geye terlihat mendatangi He Tiancheng. Dan terungkap bahwa misi untuk membantu Lu Xiao adalah upaya untuk membunuh Luo Zheng. Keesokan harinya, Meng Changjun, Xiao Die, dan Luo Zheng bersama Lu Xiao serta pasukannya berangkat menuju pangkalan pasokan mengikuti peta yang diberikan He Tiancheng. Namun setibanya di sana, Lu Xiao mendapati bahwa peta tersebut rupanya membawa mereka menuju sarang serangga bilah. Lu Xiao segera menurunkan perintah kepada pasukannya untuk bertarung menghabisi serangga-serangga tersebut. Saat gerombolan serangga bilah tiba-tiba pergi, ia meminta mereka menyalakan asap dan bersiap untuk mundur. Luo Zheng bertanya mengapa mereka harus mundur. Lu Xiao menjelaskan serangga bilah itu dipanggil kembali oleh sesuatu. Sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, ratu serangga bilah yang berukuran raksasa muncul dan menyerang satu persatu pasukan Azure Wine Kastil Naga. Lu Xiao meminta semuanya untuk mundur, sementara dirinya akan memancing ratu serangga bilah pergi. Ia melompat dan menerjangkan serangan, namun serangannya tidak cukup kuat dan sama sekali tak melukai makhluk tersebut. Ratu serangga bilah menerjangkan serangan balasan yang membuat Lu Xiao terhempas jatuh. Luo Zheng membantu Lu Xiao berdiri dan menolak untuk meninggalkannya. Lu Xiao memberitahu kekuatan ratu serangga sebanding dengan ranah pencerahan roh, dan salah satu dari mereka setidaknya harus keluar dengan selamat. Sementara itu, Xiao Die mencoba melancarkan serangan es untuk membekukan ratu serangga bilah. Namun serangannya sama sekali tidak mempan dan malah membuatnya marah. Mereka menutup telinga ketika ratu serangga bilah menyerang semua orang dengan teriakannya. Luo Zheng mencoba memikirkan kelemahan makhluk tersebut dan mengincar salah satu lengan ratu yang sedikit membeku terkena serangan Xiao Die. Ia menggunakan belatinya dan berhasil menebas satu lengan ratu. Saat ratu serangga bilah hampir membunuhnya, Luo Zheng menggunakan telurnya sebagai perisai. Ia mengancam akan menghancurkan semua telur ratu dan memancingnya pergi menjauh setelah meminta yang lain bergegas pergi meninggalkan sarang. Xiao Die berniat menyusul Luo Zheng, namun Lu Xiao mengingatkan bahwa Luo Zheng mempertaruhkan nyawanya demi mereka. Tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Luo Zheng, Lu Xiao pun dengan berat hati memerintahkan mereka semua untuk mundur. Sementara itu, Luo Zheng berusaha membawa ratu serangga bilah sejauh mungkin agar Xiao Die dan yang lain dapat kabur. Ia mencoba menyerang ratu dengan belati terbang, namun senjatanya sama sekali tidak mempan. Luo Zheng terus berlari dan bersembunyi di goa bawah tanah. Saat ratu serangga bilah berhasil menemukannya, Luo Zheng melihat singa kalajengking api yang sedang tertidur. Menduga ratu serangga bilah takut dengan singa kalajengking api, Luo Zheng berniat kabur ketika kedua makhluk tersebut bertarung. Namun, saat ratu serangga bilah dan singa kalajengking api saling menyerang, Luo Zheng kesulitan mencari celah untuk keluar dari goa. Ia berusaha menghindari serangan ratu serangga yang masih mengincarnya dan berpegangan pada tepian tebing. Ketika singa kalajengking api menyerang ratu serangga bilah dengan sangat kuat, permukaan gua mulai runtuh dan tebing yang dijadikan Luo Zheng sebagai pegangan runtuh. Ia terjatuh dan terjebur ke dalam kolam lava. Setelah menonton Apotheosis episode 1-15 ini, ceritanya cukup seru. Duelnya pun lumayan jos. Kira-kira gimana kelanjutannya setelah Luo Zheng terjebur ke kolam lava ya? Meski kemungkinan besar akan selamat, Mimin penasaran gimana cara Luo Zheng bertahan. Oke lah, itu aja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao!